Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Yohanes 1 ayat 35 sampai 37 demikian. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Saudara-saudara sekalian, banyak pemimpin takut kehilangan pengikut lalu berusaha dengan segala daya untuk dapat mempertahankannya. Akibatnya, tanpa disadari para pengikut mereka menjadi berhala yang menggantikan posisi Tuhan di hati mereka. Akhirnya, bukan Tuhan yang mengendalikan hidup mereka, tetapi para pengikut mereka itu. Tidak demikian dengan Yohanes. Ia justru mendorong murid-muridnya untuk meninggalkan dia dan mengikuti Tuhan Yesus. Ketika melihat Tuhan Yesus, Yohanes menunjuk kepadanya dan berkata kepada murid-muridnya itu, "Lihatlah anak domba Allah." Saudara, kata "lihatlah" dalam bahasa Yunani mengandung makna yang sangat kuat, yaitu agar orang memusatkan perhatian kepada apa atau siapa yang ditunjuk. Dengan kata lain, Yohanes bermaksud agar para muridnya itu memusatkan perhatian kepada Tuhan Yesus. Sebab untuk dialah Yohanes ada. Saudara, Yohanes bisa berbuat demikian karena dia tahu dengan jelas siapa dirinya, siapa yang dia layani, dan apa panggilan hidupnya. Dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus, Sang Anak Domba Allah itu. Maka, ketika Tuhan Yesus sudah datang, dia sadar bahwa itulah saatnya dia harus mundur dan menyerahkan semua hasil pelayanannya kepada Tuhan Yesus. Dengan demikian, para muridnya bisa terus bertumbuh dan berbuah semakin lebat, sehingga karya keselamatan dapat dikerjakan dengan sempurna. Selain itu, jika saatnya tiba, dia pun bisa beristirahat dari jerih lelahnya dengan damai dan sukacita, karena dia telah menyelesaikan tugas panggilannya dengan baik dan benar. Saudara, mengetahui dengan jelas panggilan hidup kita dan mengerjakannya dengan baik dan bertanggung jawab, serta tahu kapan harus melepaskannya, menghindarkan kita dari bahaya post-power syndrome yang bisa menghancurkan diri kita sendiri dan semua hal baik yang telah kita capai, serta mencegah kita menjadi penghalang bagi pekerjaan Tuhan. Karena itu, mari kita mohon Tuhan menolong kita untuk mengerti tujuan Allah menciptakan kita dan menghidupinya serta berkarya sesuai apa yang Tuhan inginkan. Amin.